Ternyata ada paus yang menabrak perahu Napoleon Solo kesayangannya, sampai-sampai menimbulkan lubang di lambung kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para cerocot, balik lagi bersama gue. Seperti biasa, video kali ini gue akan bahas sebuah survival story lagi, yaitu sebuah kisah hidup dari seorang pria bernama Stephen Callahan yang terapung di Samudra Atlantik selama 76 hari hanya dengan sebuah life raft. Jadi life raft itu perahu karet dengan tenda pelindung yang dilengkapi obat-obatan, berbekal makanan, dan minuman untuk keadaan darurat. Ya semacam skoci gitu con. Oke, penasaran bagaimana si Stephen Callahan ini melawan kerasnya kehidupan di laut lepas? Simak sampai akhir. Sebelum ke ceritanya, gue bukan beberkan ya, gue ceritakan dulu con profilnya ini. Jadi Stephen Callahan ini adalah seorang pria kelahiran tahun 1952. Dia merupakan seorang penulis, arsitek, angkatan laut sekaligus pelaut Amerika. Sejak kecil, Callahan sudah tertarik dengan perahu, merancang perahu atau apapun yang ada hubungannya sama perahu lah. Bahkan saat berusia 12 tahun, ia bermimpi untuk mengarungi lautan con. Dan saat di usia 20-an, ia merancang dan membangun sebuah perahu. Salah satunya adalah skoci berukuran 6,5 meter yang ia beri nama Napoleon Solo. Nah, untuk ceritanya sendiri, peristiwa pahit Callahan ini terjadi pada tahun 1982 ketika Callahan berumur 29 tahun con. Saat itu, Callahan berniat melakukan perjalanan keliling dunia dengan perahu kecil. Gue sendiri sih gak habis pikir ya, emang benar mau mengarungi samudra cukup dengan perahu kecil saja? Jadi, ia mengarungi samudra dengan perahu tersebut untuk menghilangkan rasa sakit setelah perceraiannya, dan dia ingin menenangkan diri di laut lepas dengan mencoba untuk berlayar sendiri melintasi Atlantik con. Perjalanan Callahan ini dimulai dari Newport, Rhode Island, Amerika Serikat pada tahun 1982. Dengan perahu kecilnya yang ia beri nama Napoleon Solo tadi, ia berlayar menuju segitiga Bermuda con. Padahal segitiga Bermuda terkenal dengan misterinya ya. Sudah banyak kapal dan pesawat yang hilang di sana dan sampai sekarang belum terpecahkan ada apa di segitiga Bermuda ini. Tapi si Callahan kok berani ya, cuman modal perahu kecil saja. Sebelum pergi, ia menyiapkan dan membawa kebutuhannya con, dimulai dari makanan, baju ganti, obat-obatan, dan lain-lain. Singkat cerita, ia mulai berlayar dan kemudian akhirnya tiba di pelabuhan Cornwall, Inggris dengan selamat. Setelah tiba di Inggris, dia mengikuti lomba berlayar menuju Antigua. Namun, saat di perjalanan, sayangnya cuaca buruk dengan adanya badai datang dan merusak kapal Napoleon Solo hingga lumayan cukup parah con. Melihat perahunya rusak, Callahan berhenti sebentar untuk mulai memperbaiki perahunya. Waduh, harus diperbaiki nih. Diperbaikilah perahu tersebut agar dia tetap bisa berlayar. Setelah itu, dia tidak memikirkan perlombaan lagi. Ia melanjutkan perjalanannya dengan menyisir pantai Spanyol dan Portugal menuju Madeira dan Canaries. Naasnya con, selama 7 hari berturut-turut badai semakin besar. Nasib baik selalu berada pada si Callahan ini con, hingga dia berhasil singgah di Canaries. Setelah ia singgah di Canaries ini, ia melanjutkan lagi perjalanannya menuju Antigua pada tanggal 29 Januari 1982. Rupanya jiwa jelajah si Callahan ini besar sekali ya con. Sudah dihantam badai pun ternyata tidak mengurangi rasa keberaniannya. Seminggu dalam perjalanannya, pada suatu malam saat si Callahan ini sedang tiduran atau rebahan ya kalau bahasa kitanya, perahunya ini bertabrakan dengan ikan paus raksasa. Duar! Saking kerasnya, tabrakan paus dan perahu ini membuat telinga si Callahan sedikit terganggu con. Si Callahan lalu bangun dan mengecek perahunya. Ternyata ada paus yang menabrak perahu Napoleon Solo kesayangannya, sampai-sampai menimbulkan lubang di lambung kapal con. Seketika itu Callahan panik, air pun masuk ke perahunya dan tidak lama lagi laut akan menenggelamkan perahunya. Dia ambil rakit atau perahu karet yang ia bawa dan kemudian dia pompa hingga mengembang. Kemudian dia menyelam untuk mengambil bantal dan perlengkapan darurat yang berisi makanan, bagan navigasi, pistol, tombak,
dan hal lain-lain yang dianggapnya dapat membantunya dalam hidup jangka panjang ke depan, Con. Bersama rakitnya, Callahan terombang-ambing di lautan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hari demi hari, persediaan makanan pun mulai habis. Demi bertahan hidup, dia menangkap ikan yang ia tombak sendiri. Terkadang juga ia menangkap burung yang ia tangkap dengan pistol tombaknya, Con. Tidak ada istilah masak-memasak, semuanya ia makan mentah-mentah. Ya, walaupun tidak menggugah selera, tetapi pada akhirnya itu semua membantu menyelamatkan nyawanya, Con. Untuk minum sendiri sebenarnya ia memiliki alat pemurni air yang ia selamatkan saat Napoleon Solo akan tenggelam. Namun alat ini tidak benar-benar dapat berfungsi dan membuat Callahan harus menangkap air hujan dengan terpal agar masih dapat minum. Selain itu, Callahan juga terserang penyakit kulit karena paparan sinar matahari, Con. Waduh, udah makan susah, minum susah, terkena penyakit lagi. Banyak-banyak bersyukur dah kalian. Setelah hampir 14 hari di tengah laut dan dengan persediaan makanan dan air yang sangat terbatas, Callahan berhasil menemukan kapal yang lewat. Dan dia dengan cepat menggunakan pistol suar, ya semacam pelet gitu ya, yang nyala itu tuh, untuk menarik perhatian kapal. Tapi dia gagal melakukannya dan kapal hanya berlayar tanpa memperhatikannya. Sedih sekali ya, Con. Hal ini membuat Callahan semakin putus asa. Dan pada suatu waktu dia hampir menyerah pada kehidupan. Dia sampai stres hingga merusak rakitnya ini hingga robek. Namun dia tetap berusaha menenangkan dirinya sendiri, Con. Tepat pada suatu malam pada tanggal 20 April 1982, di mana hari itu adalah hari ke-76 ia terombang-ambing di Atlantik, ia melihat cahaya lampu di Pulau Maria Galante. Hal ini membuatnya bahagia karena menemukan daratan. Tentunya adanya lampu-lampu itu berarti menunjukkan adanya peradaban, Con. Keesokan harinya, dia diselamatkan oleh beberapa nelayan lokal di Pulau Maria Galante tersebut yang sedang melaut. Callahan pun ditolong dan dibawa ke daratan. Saat ditemukan, Callahan sudah tidak bisa berjalan, Con. Ya mungkin karena kehabisan tenaga kali ya, ditambah kurang adanya asupan makanan, dan berat badannya pun berkurang 18 kg. Nah, itulah tadi survival story dari seorang pria bernama Stephen Callahan yang terombang-ambing di lautan lepas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah, nah itulah tadi